sama Kintan aja. Jumat yang lalu kisah tentang salabah. Kenapa salabah? Zakatnya ditolak. Kenapa? Kenapa? Lupa daratan. Gak mau. Rasulullah menyuruh sahabatnya suruh minta zakat, jawabannya macam-macam lah. Intinya nggak mau zakat. Akhirnya pas dia sadar mau zakat, Rasulullah udah nggak mau, nggak usah lah. Sekarang terus terlepas dari siksa kubur karena puasa Ramadan, terbebas dari siksa kubur karena puasa Ramadan dan puasa sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, semua Bani Adam akan dilipat gandakan kebaikannya menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Puasa Ramadan dan puasa sunnah. Yang ngomong nanti suruh ke depan nih, suruh ceramah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa. Jadi pahala puasa beda dengan puasa dengan pahala ibadah yang lain. Ya. Ini kata Rasulullah SAW, pahala puasa beda, lebih besar tentunya dibanding pahala sedekah. Pahala yang lain itu Allah lipat gandakan 10 sampai 700, apalagi puasa. Puasa ini dari pagi sampai sore lapar, naus, itu nggak mudah, bos. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsinya, kecuali puasa maka ia untukku dan aku yang akan memberikan pahalanya. Tentunya pahalanya lebih besar ketimbang ibadah yang lain. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ingin tidak disiksa kubur itu amalan direkam. Suaranya jelek, bagus nggak apa-apa. Bagusan yang kantong saya doang. Oh bagus, yang suaranya. Anjuran berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Kamu puasa nih Ramadan. Itu ada puasa lagi setelah Ramadan, puasa sunnah namanya. Apa Pak namanya? Puasa Syawal. Ini pahalanya dahsyat sekali, bos. Puasa sunnah tapi luar biasa upahnya, pahalanya. Dalam satu hadis riwayat Muslim, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka ia seperti berpuasa setahun penuh. 1 tahun penuh puasa, bos. Jika apa Pak? Habis puasa Ramadan itu dilanjut 6 hari. Bulan apa Pak? Bulan Syawal. Setelah Ramadan kan Syawal. Itu pahalanya seperti orang puasa setahun penuh. Ini ada kisah anak-anak sekalian.
Jadi di suatu waktu di Mekah itu ada seorang pemuda itu lagi mengerjakan ibadah tawaf. Tahu tawaf? Tawaf tahu? Mengelilingi Ka'bah. Orang haji nih mengelilingi kan tuh. Itu namanya tawaf. Gitu loh. Makanya umroh dong, umroh. Amin gitu. Kalau nggak bisa umroh, haji. Gitu. Nanti dipanggil lah Bu Hajah Kintan. Cakep itu Bu Hajah Kintan. Sama suaminya Ki Haji Arda. Cakep. Pada yang terhormat Bapak Haji Arda dan Ibu Hajah Kintan. Cocok ya. Tukang selingkuh. Ada seorang pemuda yang tengah melaksanakan ibadah tawaf. Pemuda bos, itu lagi tawaf nih, ngelilingi Ka'bah, ya. Terus sholat rakaat tuh, sholat 2 rakaat di Masjidil Haram. Pemuda nih, keren bos, pemuda. Ya kayak saya lah, lebih. Karena itu, dengerin. Tahu orang ganteng lagi ngomong. Ketika ia bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri, siapa Pak Sufyan Ats-Tsauri? Ulama besar ahli tasawuf sufi ya. Setelah memberi salam, segera meninggalkan tempat itu dan pulang ke rumahnya. Ya, mau nggak nih? Belum. Ada pemuda nih tawaf, lantas sholatlah tuh pemuda ini 2 rakaat di Masjidil Haram. Mana Pak Masjidil Haram? Tuh yang biasa buat haji itu. Tahu ya? Itu masjid itu bos, nggak ada tutupnya. Ya. Tapi itulah di situ haji itu, masjid itu namanya Masjidil Haram. Karena itu ia bertemu dengan Sufyan Ats-Tsauri. Setelah memberi salam, pemuda tersebut ya pergi dah tuh ke rumahnya. Ya. Beberapa hari kemudian ya, pemuda ini yang tadi itu terbaring sakit. Orang sakit, mungkin dia fisiknya lemah ya. Dalam keadaan yang rapuh, ia memanggil Sufyan Ats-Tsauri yang tadi ketemu tuh. Siapa Pak Sufyan Ats-Tsauri tadi? Ulama besar, ahli ibadah, sufi. Sufi siapa Pak? Sufi orang yang tidak terlalu senang, tidak terlalu dengan dunia, itu nggak terlalu nih. Zuhud. Pemuda ini memanggil Sufyan Ats-Tsauri dengan suara lemah, wahai Sufyan. Orangnya nggak ada bos. Wahai Sufyan, di rumah tuh. Jika ajal menjemputku, mohon agar engkau sudi memandikan dan menguburkan tubuhku. Pemuda ini tahu kalau Sufyan Ats-Tsauri itu adalah seorang ahli ibadah, dekatlah sama Allah. Wahai Sufyan,
jika aku meninggal dunia, ajal menjemputku, mohon engkau sudi memandikan dan menguburkan tubuhku, wahai Sufyan. Pemuda itu berkata lagi, aku juga memintamu ya Sufyan, agar engkau mentalkinku. Tahu talkin? Tahu nggak? Orang habis dikubur kan, dikasih tanah kan, terus tanahnya kan ditinggiin dikit, dikasih apa? Nisan, ya kan? Terus orang kan pada ngumpul tuh di situ. Itu talkin namanya bos, ngajari si mayit. Nah, ada sebagian golongan yang mengatakan, oh itu nggak boleh gitu. Kenapa? Katanya sudah mati, udah ngobrol gitu. Ada yang begitu, yang pendapat begitu. Nah ini lagi ditalkin nih, mayit, jika malaikat menanyaimu siapa Tuhanmu, jawab ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu talkin. Makanya sering-sering kubur orang meninggal jadi tahu. Si siapa nggak pernah sholat, pas ditanya malaikat, orang sudah pergi. Siapa nabimu? Siapa ya? Siapa ya? Gila itu namanya. Dia nggak kenal nabinya. Siapa nabinya? Nabinya siapa? Nabimu siapa? Nabi Muhammad. Apa kitabmu? Apa kitabmu? Siapa? Saya malaikatnya nih, kamu mayitnya. Apa kitabmu? Kitabmu apa? Siapa nih mayitnya, ceritanya ini siapa, namanya siapa? Saya malaikatnya ceritanya nih. Jawabannya apa jawabannya? Apa nama kitabmu? Al-Quranul. Jangan sampai ditanya nggak bisa. Ini lagi ditalkin nih. Wahai Sufyan, jika engkau mentalkinku dengan kalimat tauhid agar aku dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh malaikat Munkar dan hati-hati. Kamu kenal nih Nabi Muhammad, kitabnya Al-Quran. Karena jarang sholat, jarang zikir, lupa. Pas meninggal ditanyain oleh malaikat Munkar Nakir, nggak bisa jawab. Itu bisa terjadi bos. Kenapa? Kamunya nggak pernah ngucapin lidahnya Nabi Muhammad, nggak pernah bersolawat. Kenapa? Nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak kenal Quran. Hati-hati, ya. Si Eksi di sini apal. Siapa Nabi Muhammad? Qurannya, nah kitabnya Quran. Pas ditanya sama Munkar Nakir, kan nggak pernah sholat, bingung nggak bisa jawab. Grogi sih. Hati-hati. Caranya adalah perbanyak sholawat biar pas ditanya siapa nabimu bisa jawab tuh, oh Nabi Muhammad. Kenapa? Kamu sering bersolawat, jadi kenal. Lanjut ceritanya. Serta aku juga memintamu wahai Sufyan untuk tidak meninggalkan kuburanku di malam pertama aku dikuburkan. Si Kamal punya istri cantik banget, Kintan misalnya. Kamal meninggal dikubur, mana mau Kintan nemenin kamu, man, nggak ada. Artinya apa? Kamu tuh nanti dikubur itu bersama amalanmu. Apa amalanmu? Amal solehmu, sholat, sedekah, itu yang dibawa mati. Mobil nggak dibawa mati,
rumah nggak dibawa, istri yang cantik si Kintan nggak dibawa, malah setelah sebulan Kintan itu cari lagi si dapat suaminya namanya Bagas, kan gitu. Udah nggak inget lagi sama si Kamal. Itulah duniawi. Makanya kalian bawalah setelah saat meninggal itu amal solehmu. Sholat mau masuk surga pernah sholat. Mendengar permintaan itu, Sofyan segera menyanggupi permintaan itu. Panggillah Sofyan Suri, dan beliau siap sesuai dengan permintaanmu, wahai pemuda. Beberapa hari kemudian, pemuda ini apa kira-kira? Menghembuskan nafas terakhirnya alias meninggal. Meninggal dunia pemuda ini, pemuda yang sangat soleh luar biasa, ahli ibadah. Pada malam pertama dikuburkanlah si ini. Sufyan sesuai dengan pesan si pemuda ini ditungguin tuh dia, nungguin di kuburannya sehari. Beberapa hari Sufyan terjaga mendengar dan adik berkata, wahai Sufyan, kamu tidak perlu menjaga mentalkinkanku dan menghiburnya, karena aku sendirilah yang akan menjaganya. Udah bagaimana begitu di dalam kuburannya itu? Wah, Sofyan Suri kira-kira gimana? Kaget bos, sendirian di kubur, nungguin. Beberapa hari kemudian kaget ini Sofyan Surinya terkejut dan berkata, karena amal perbuatan apa sehingga ia mendapatkan keistimewaan seperti ini? Wahai suara yang gak terlihat, lalu ada suara yang menjawab, berkahnya orang yang istiqomah puasa Ramadan dan puasa dilanjut dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Tuh. Jadi yang ngomong tadi, gak usah wahai Sofyan Suri dari kuburnya itu, ya tinggalin saya saja, nggak usah dijaga. Itu ternyata amalan pahalanya dari puasa Ramadan dan 6 hari setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, 6 hari bulan Syawal. Itu pahalanya bos. Artinya apa? Amalannya itu menjaga dirinya dari siksa kubur. Ya, kau pernah nggak tidur mimpi serem? Kamu tidur nih mimpi serem, pernah nggak? Pernah. Itu nanti di kuburan ilustrasinya begitu. Ada yang di alam kubur itu tenang gitu, tidur anteng gitu, amalannya menjaga dirinya. Ada lagi yang di alam kubur tidurnya gelisah, kayak tersiksa. Itu siksa kubur bos. Artinya apa? Bawalah amal kebaikanmu bersamamu saat kalian di alam kubur. Di antaranya apa? Di saat bulan Ramadan laksanakan puasa Ramadan. Ditambah lagi 6 hari di bulan Syawalnya. Itu bisa menjaga dirimu dari hisab kubur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la
illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kalian dijadikan oleh Allah anak yang soleh dan soleh.